Halo, assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, ya. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Lihat, Sehat. Masih bersemangat? masih. Masih. Ya. Bu Febri kirim link absennya di chat ya. Di chat grup WA ya untuk link absennya. Bentar. Bu Febri kirim link absennya di grup WA. Nah, sudah masuk link absennya. Sekarang marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, dipimpin oleh sama Bayu ya. Yang lainnya mic-nya dinyalakan. Mari kita bersama-sama menyanyikan Garuda Pancasila dipimpin sama Bayu dan Joni. Ayo, sama-sama. Ya, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, adalah pendukungmu. Satya proklamasi. Setiap dan untukmu. Pancasila dasar negara tentang pribadi
Halo? Halo? Mic-nya, PowerPoint-nya sudah terlihat apa belum? Belum ya? Belum. Aduh, bentar. Bentar. Dari tadi nih, Bu Febri manggil-manggil kalian ternyata masih budimut Bu Febrinya. Sudah terlihat PowerPoint-nya? Sudah, Bu. Sudah. Ya, sebentar. Sudah ya? Nah. Kalian tirukan ya dan kalian amati. Sudah terdengar? Kalian tirukan ya. Main rasanya. Ya. Nah, lagu kira-kira video itu tentang apa, Nana? Lagunya Tentang sosis sonas. ya, tentang sosis sonas. Nah, kalian pernah melihatnya di mana? Di TV. Di TV, ya, di TV ya. Nah, TV. Jadi iklan itu selain ada di berupa cetak, juga ada dalam bentuk elektroniknya. Yang dalam bentuk elektronik salah satunya yang kalian lihat di TV, ya. Nah, PowerPoint-nya masih terlihat ya? Enggak, Bu. Punya saya tidak terlihat, Bu. Apa? Punya saya tidak terlihat. Enggak terlihat, Bu. Sama seperti kamu, aku pengen Nah, berkebaikan ini lain. Bu Febri punya Khususnya iklan saat lagi. ini harus tetap terlindungi. Kupilih Aqua dengan 3 perlindungan. Melindungi ekosistem sumber airnya, menjaga mineralnya, dan prosesnya seksama guna menjaga keasliannya. Dengan melindungi diri sendiri, kita bisa berbagi kebaikan dengan yang lain. Dan bersama Itu iklan tentang apa, Nana? Air minum aqua. Air minum. Air minum apa? Mereknya apa? Aqua. Aqua, ya. Nah, itu iklan tentang Aqua. Di sini Bu Febri punya 2 gambar. Nah, gambar yang pertama, ini gambar tentang apa? Punya saya belum. Bu, punya saya nggak terlihat. Nggak terlihat. Belum, Bu. Bilang. Sudah terlihat belum? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Oh iya, Bu Febri ulangi lagi ya. Bu Febri presentasi lagi. Biar mulai terlihat. PowerPoint-nya kok hilang? Bentar. Sudah terlihat anak-anak? Belum, Bu. Belum, Bu. Masih belum? Bu. Sudah, Bu. Sudah. Oh, iya.
Nah, ini ada 2 iklan. Yang ini iklan apa? Teh botol. Teh botol. Nah, yang ini iklan yang sering kalian jumpai di mana kalau bentuknya seperti ini? Gitu. Di koran. Ya, di koran ada iklan yang bentuknya seperti ini. Nah, sekarang apa toh iklan itu? Apa sih iklan itu? Iklan adalah sebuah informasi yang bertujuan untuk mendorong, membujuk, memberikan pengaruh pada khalayak ramai atau banyak orang agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Nah, misalkan di TV itu ada gambarnya Raisa kayak tadi ya, Raisa menawarkan mengenai air minum Aqua. Berarti itu salah satu bentuk apa? Iklan. Ya, iklan yang mendorong kalian atau masyarakat untuk menggunakan air minum yang bermerek yang namanya Aqua. Masih terlihat PowerPoint-nya? Halo? Masih Masih, Bu. terlihat? Tulisannya masih bisa terbaca? Masih. Masih. Nah, sekarang kita belajar mengenai tujuan dari iklan. Yang pertama, memberitahukan kepada khalayak ramai tentang suatu produk jasa. 2, mempengaruhi khalayak ramai tentang suatu produk jasa. Yang ketiga, menyarankan seseorang untuk membeli dan menggunakan suatu produk jasa yang diiklankan. Yang keempat, memberi informasi tentang produk jasa, menarik khalayak ramai. Jadi, ya iklan itu ditayangkan, dicetak sedemikian rupa agar masyarakat, misalkan kalau iklan itu menawarkan suatu produk, agar masyarakat menggunakan produk tersebut. Misalkan di iklan ada tulisan jasa membetulkan televisi, jasa membetulkan kamar mandi. Nah, kenapa iklan itu dibuat? Agar kalian menggunakan jasa orang tersebut, agar kalian meminta tolong kepada orang tersebut untuk melakukan pekerjaan yang dibutuhkan ya. Terus kemudian ciri-ciri iklan yang baik dan benar. Yang pertama, informatif. Artinya apa informatif itu? Memberikan suatu informasi. Nah, contohnya seperti ini, air Aqua mengandung banyak sekali gizi atau vitaminnya. Itu merupakan salah satu bentuk informasi, informatif. Nah, yang kedua komunikatif. Komunikatif itu artinya di sini saling interaksi. Maksudnya kalau misalkan di sini ada iklan Aqua komunikatif, dan maksudnya di sini kalian mengerti dan paham dari tujuan dari adanya iklan tersebut itu apa. Nah, misalkan tujuannya, misalkan iklan Aqua, ini Aqua itu digunakan untuk sebagai air minum. Aqua itu digunakan sebagai obat, seperti itu ya. Yang nomor 3, bahasanya singkat dan jelas. Nah, tidak berbelit-belit. Yang keempat, menarik. Menarik ini yang terutama ya. Seperti iklan Sones tadi. Kalau berupa gambar saja tidak dibuat dalam bentuk video, kira-kira menarik apa enggak? Kira-kira kalian tertarik membeli sosis itu apa tidak? Tidak, Bu. Tidak, makanya iklan dibuat semenarik mungkin agar apa? Agar kalian menggunakan, memakai, membeli dari barang yang ditawarkan pada iklan tersebut. Nah, sekarang bentuk-bentuk iklan ada 2, iklan baris dan iklan kolom. Ini biasanya ada di media cetak berupa apa? Koran, ya, koran. Nah, iklan baris bentuknya seperti ini. Yang atas ini namanya iklan baris, yang bawah ini namanya iklan kolom. Ya. Terus kemudian apa toh iklan baris? Apa sih sebenarnya iklan baris itu?
Nah, iklan baris yaitu iklan kecil yang berisi penawaran atau informasi tentang sesuatu yang terdiri atas beberapa baris saja atau disebut dengan iklan mini. Hanya tawarannya, kata-katanya itu sedikit, hanya beberapa baris tok, hanya beberapa baris saja yang digunakan ya. Kemudian ciri-cirinya apa? Terdiri 2 sampai 3 baris. Ya, informasi yang terkandungnya dalamnya hanya informasi yang penting saja. Dikelompokkan sesuai dengan jenis barang atau jasa yang ditawarkan. Biasanya kalau di dalam koran itu, misalkan di sini satu baris itu menawarkan mobil. Jadi iklan itu berisi tentang iklan mobil-mobil saja. Terus lagi yang sebelah sini menawarkan tentang rumah, berarti berisi satu baris itu berisi tentang rumah saja. Dikelompokkan berdasarkan jenis-jenisnya. Kemudian yang ketiga, berupa kalimat-kalimat pendek dan biasanya menggunakan singkatan-singkatan. Yang keempat, sebagian iklan baris dilengkapi dengan gambar ukuran kecil dan tidak berwarna. Dilengkapi dengan nomor telepon penjual untuk dihubungi pembeli. Yang keenam, tidak menggunakan ilustrasi grafis, artinya gambarnya hanya berukuran kecil, tidak ada pemanis-pemanisnya, tidak ada hiasan-hiasannya, tidak ada rintik-rintiknya, tidak ada apanya ya, tidak ada warna selain ya cuma tulisan itu, dan kemudian kadang gambarnya dilengkapi dengan gambar yang kecil, tidak aneh-aneh seperti itu. Biaya pemasangan tergolong murah. Halo? Masih terlihat PowerPoint-nya, Nana? Masih. Masih. Ya. Ini masih terlihat PowerPoint-nya? Atau? Masih, Bu. Masih, Bu. Sayang di laptopnya Bu Webri nggak terlihat ini. Bentar. Maaf ya, laptopnya Bu Webri ini agak error dari tadi. Halo? Ya. Masih terlihat PowerPoint-nya? Masih, Bu. Masih, Bu. Masih, Bu. Oke. Ini ya Allah, kenapa ya? Kemudian mohon maaf ya anak-anak, laptopnya Bu Febri ada error ini. Jadinya nah. Ya. Yang kedua, iklan kolom. Masih terlihat PowerPoint-nya? Masih, Bu. Masih, Bu.
Halo? Halo, Bu. Iya. Mohon maaf anak-anak, Bu Febri dari tadi itu menjelaskan, ternyata Bu Febri tidak tahu kalau Bu Febri keluar dari meeting ini. Mohon maaf, jaringannya buruk. Ya, Bu. Iya. Ya, Bu. Ya. Bu Febri jelaskan lagi, ya, berkaitan dengan iklan baris dan iklan kolom. Nah, sudah terlihat PowerPoint-nya anak-anak? Belum, Bu. Belum, Bu. Masih proses? Oh, udah. Sudah? Bu. Sudah, ya. Nah, Sudah, Bu. iklan kolom. Iklan kolom itu, sini Bu Febri ulangi lagi. Iklan kolom adalah iklan yang pemuatannya memanfaatkan beberapa bagian kolom dari halaman surat kabar dan ciri-cirinya terdiri atas ilustrasi atau gambar atau foto, bagan dan kata-kata. Yang kedua, ukurannya lebih besar daripada iklan baris, bahkan ada yang penuh satu halaman koran. Yang ketiga, berisi penawaran ajakan dan bujukan untuk membeli produk barang yang ditawarkan. Nah, dari tadi penjelasan awal dari pengertian, kemudian bentuk-bentuk, kemudian ciri-cirinya, adakah yang ditanyakan anak-anak? Ada enggak yang ditanyakan? Halo? Halo? Tidak ada. Tidak ada. Kalau gitu, Bu Febri lanjut lagi ya. 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 Nah, ya, ini nanti Bu Febri memutarkan video yang berisi sebuah lagu. Kalian lihat, kalian simak, dan kalian tirukan ya. Ya, Bu. Ya. 1, 2, 3. Sudah terdengar? Belum. Belum. Sudah? Udah. Udah. Tik 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 bunyi hujan di atas genteng, airnya turun tidak terkira. Jalanlah tengok, jalan dan nanti, pohon dan batu basah semua. Tik 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 bunyi hujan di atas genteng, airnya turun tidak terkira. Jalanlah tengok, jangan nanti, pohon dan kebun basah semua. Nah, ya, lagu itu tadi judulnya apa anak-anak? Ya, ada yang tahu? Lupa, Bu. Lupa. Itu judulnya tik 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 bunyi hujan. Iya, tik tik bunyi hujan. Berarti itu menceritakan tentang apa? Ada yang tahu? Tentang hujan. Iya, hujan itu wujudnya berupa apa? Padat, cair, atau gas? Cair. Cair. Namanya apa? Hujan itu berupa apa? Air. Nah, air itu termasuk salah satu zat atau materi. Nah, tapi termasuk zat tunggal atau campuran ya kira-kira? Kira-kira zat tunggal atau campuran? Kira-kira tercampur atau tunggal? Air toh. Terus kalau tercampur itu berarti ada bahan-bahan yang lainnya atau gimana? Tercampur. Senyawa, ya betul senyawa. Nah, jadi gini. Nah, poinnya masih terlihat anak-anak? Masih, Bu. Materi itu
Ya, materi itu dibagi menjadi dua. Ada zat tunggal, ada yang campuran. Zat tunggalnya sendiri juga dibagi dua. Ada yang namanya unsur dan ada yang namanya senyawa. Campuran juga begitu, dibagi menjadi dua lagi. Ada yang homogen dan ada yang heterogen. Nah, apa sih sebenarnya zat tunggal itu? Nah, zat tunggal adalah zat yang terdiri dari sejenis materi. Zat tunggal dapat juga disebut juga dengan zat murni. Nah, kira-kira contohnya zat tunggal itu apa saja, Nana? Nah, zat tunggal itu dapat berupa unsur dan senyawa. Ada dua, unsur dan senyawa. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana. Contohnya besi, emas, aluminium, karbon, nitrogen, tembaga, perak, seng, dan oksigen. Kalau senyawa terbentuk oleh perikatan kimia dari dua atau lebih jenis unsur. Sebagai contoh adalah air. Air terbentuk dari oksigen dan hidrogen. Contohnya, senyawa yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari ada garam, dapur, gula pasir, asam cuka, soda kue, dan vitamin C. Nah, kemudian di sini campuran. Campuran adalah gabungan dari dua zat atau lebih yang sifat asalnya tidak hilang sama sekali. Campuran dapat dibentuk dari gabungan unsur dengan unsur, senyawa dengan unsur, atau senyawa dengan senyawa. Agar kalian lebih paham, kalian simak video yang ada di bawah ini ya. Ya, Bu. Pada suatu hari, Edo dan Benny membeli minuman di toko. Benny, kita beli minuman dulu. Aku haus. Ayo, aku haus juga. Benny, aku beli es jeruk. Kamu beli apa? Aku beli air mineral. Kamu tahu tidak perbedaan antara minumanmu dan minumanku? Apa ya? Sama-sama minuman kan, Ben? Iya, kalau minuman yang ada itu termasuk dalam zat tunggal. Sedangkan minuman yang kamu beli termasuk dalam zat campuran, Edo. Apa itu? Jadi gini, Edo. Semua benda yang ada di sekitar kita ini termasuk materi. Kira-kira apa ya yang dimaksud dengan materi? Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Banyak sekali jenis materi yang ada di sekitar kita, seperti air, batu, tanah, kayu, besi, emas, dan udara. Materi-materi tersebut dikelompokkan menjadi tiga, yaitu padat, cair, dan gas. Berdasarkan komposisi penyusunannya, materi dibedakan menjadi dua, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Pengen tahu? Ayo kita bahas satu persatu. Zat tunggal biasanya disebut zat murni. Zat tunggal merupakan zat yang terdiri atas materi sejenis. Contoh benda termasuk dalam zat tunggal adalah air, garam, gula, dan emas. Zat tunggal ini dapat berupa unsur dan senyawa. Mari kita bahas. Yang pertama, zat tunggal sebagai unsur. Unsur adalah
zat yang tidak dapat dibagi-bagi menjadi zat yang lebih sederhana. Besi, emas, aluminium, karbon, dan oksigen. Yang kedua, zat tunggal sebagai senyawa. Senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur. Contoh unsur senyawa adalah air. Air terbentuk dari oksigen dan hidrogen. Contoh senyawa yang bisa kita jumpai sehari-hari, misalnya garam dapur dan gula pasir. Yang kedua, zat campuran adalah zat yang komponen penyusunnya terdiri atas dua atau lebih zat tunggal. Zat campuran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Mari kita bahas. Yang pertama, zat campuran homogen adalah campuran yang terdiri atas dua materi atau zat yang dapat menyatu secara merata. Pada campuran homogen ini, zat penyusunnya tidak dapat dibedakan. Contohnya, garam, sirup, dan udara. Sedangkan yang kedua, zat campuran heterogen. Zat campuran heterogen ini adalah campuran yang terdiri atas dua zat atau materi berbeda yang tidak dapat menyatu secara sempurna. Pada campuran heterogen, zat penyusunnya masih dapat dibedakan. Contohnya, campuran air dengan kopi, air dengan tepung, dan air dengan pasir. Kira-kira kenapa ya es sirup kok bisa termasuk campuran homogen? Ayo perhatikan ilustrasi berikut ini. Ketika kita membuat es sirup, kita akan membutuhkan air dan sirup. Ayo kita amati. Paduan antara air dan sirup tampak tercampur merata. Di depan. Materi air dan sirup tidak memisah. Berdasarkan hal tersebut, kita pahami bahwa es sirup termasuk zat campuran homogen. Kira-kira kenapa ya segelas kopi termasuk campuran heterogen? Perhatikan ilustrasi berikut. Ketika kita membuat kopi, kita membutuhkan air, gula, dan bubuk kopi. Mari kita amati. Perhatikan dasar gelas pada adonan kopi tersebut. Pada dasar gelap tampak adanya endapan kopi yang tidak larut sempurna dengan air dan gula. Berdasarkan hal tersebut, dapat kita pahami bahwa air kopi termasuk zat campuran heterogen karena materi tidak tercampur secara merata atau tidak sempurna. Sudah mengerti kan, Edo? Iya, Beni. Terima kasih ya. Ya, nah itu tadi halo? 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 Halo anak-anak? Halo. Iya. Nah, tadi videonya terdengar jelas ya? Terdengar jelas atau enggak? Terdengar jelas. Agaknya Iya. Nah, jadi itu tadi penjelasan mengenai ya
mengenai zat tunggal dan campuran. Zat tunggal, ada berapa zat tunggalnya tadi? Kuatarnya ada berapa? Ada? Halo? Zat tunggal tadi dibedakan menjadi dua. Ada yang namanya apa? Unsur. Ada yang Unsur namanya senyawa. senyawa. Nah, campuran tadi juga ada dua. Apa saja tadi? Homogen dan apa? Homogen. Ya, homogen dan satu lagi apa? Ya, heterogen. Homogen dan yang satu lagi heterogen. Halo? Masih dengar? Ya. Tolong mic-nya dimatikan dulu, ya. Ya. Nah, di sini nanti Bu Febri bagikan link LKPD-nya di grup WA kelas ya. Iya, Bu. Ya. Nah, nanti kalian kerjakan LKPD-nya secara berkelompok. Tadi juga sudah dibentuk kelompoknya sama Bu Febri di WA grup ya. Terus kalian kerjakan selama 60 menit. Nanti kita bahas sama-sama ya. Oke? Ya. Sugeng Enjing, Bu Siana, Pak Suharmono. Nah, ya. Adakah yang mau mempresentasikan, kita kembali lagi, adakah yang mau mempresentasikan LKPD bahasa Indonesianya, anak-anak? Siapa? LKPD bahasa Indonesia. Bu Febri bukakan dulu LKPD bahasa Indonesianya ya. Kalian sudah membuka? Nah. Bentar, halo. Halo, Bu. Ya. Bentar. Halo. Adakah yang mau mempresentasikan LKPD-nya bahasa Indonesia? Bentar. Presentasi. Sudah terlihat anak-anak? Halo? Apa, Bu? Sudah terlihat? Adakah yang mau mempresentasikan LKPD bahasa Indonesianya? Itu yang mana, Bu? Yang ini. Yang Bu Febri buka ini yang presentasinya ya. LKPD bahasa Indonesia. Yang pertama di sini. Nah, produk apa yang ditawarkan dalam iklan ini? Adakah yang bisa menjawab? Ayo, yang mau mempresentasikan. Selfie? Dia Minuman mau? jeruk, Bu. Ya, minuman jeruk. Mereknya apa kira-kira itu? Floridina. Ya, Floridina. Ada yang mau mempresentasikan? Ada yang mau menjawab semua pertanyaan? Pertanyaannya 1
sampai 4. Yang mau menjawab silakan. Menawarkan apa? Ayo. Apa kita? Menawarkan produk barang tersebut. Ciri-cirinya gitu. Ayo, mic-nya dimatikan dulu. Ayo. Ayo, Kaila mau menjawab? Kaila. Bayu? Halo, Nana. Mic-nya dinyalakan. Halo? Kaila mau menjawab? Ya, Kai. Kaila. Mic-nya dinyalakan dulu, Kai. Mic-nya dinyalakan. Nomor 1 tentang apa itu, Kai? Nggak dengar, mic-nya dinyalakan dulu. Masih di mute. Halo? Elin mau menjawab, Elin? Masih kemut? Halo? Arum? Ya, Bu. Ya, mau menjawab? Ya, nomor 1, Bu. Ya, nomor 1. Tentang apa itu? Tentang minuman Floridina. Ya, minuman Floridina. Ciri-cirinya apa saja yang terdapat dalam iklan? Terbuat dari jeruk, bulir-bulir jeruk. Ciri bulir-bulir jeruk. Nah, iklan itu ciri-cirinya apa tadi? Ayo. Ciri-cirinya Terdapat apa? terdapat bulir utuh. Gambar. Terus apa lagi? Terdapat kata-kata yang curi. Menarik. Ya, kata-kata yang menarik. Terus? Menawarkan produk. Ya, menawarkan produk. Kemudian yang ketiga. Apa jawabannya? Iklan cetak. Terus kemudian yang nomor 4. Menawarkan iklan air minum yang terbuat dari oranye. Orange, ya, orange. Terus? Terus ya, bagus. Terus ada lagi yang mau menjawab? Meskipun sama tidak apa-apa. Ayo, ada lagi yang mau menjawab? Halo. Halo. Adakah yang mau menjawab lagi? Mic-nya dimatikan dulu. Halo. Ya, halo. Halo, Bu. Ya. Nah, adakah yang mau mempresentasikan lagi? Tidak ada. Kalau gitu LKPD yang selanjutnya. Ya. Jawabannya tadi dari teman kamu betul ya. Ya, nomor 1 tadi berkaitan dengan iklan air minum. Iklannya berupa Floridina, iklan air minum ya. Terus kemudian ciri-cirinya apa saja? Yang pertama, ada gambar yang menarik. Gambarnya sudahkah sesuai dengan iklannya? Ya, gambar. Terus kata-katanya juga menarik.
ya. Terus kemudian yang ketiga menawarkan suatu produk. Nah, iklannya itu dalam bentuk apa? Iklan cetak, ya. Terus kemudian bagaimana kesimpulanmu tentang isi teks paparan iklan tersebut? Kesimpulanmu bagaimana? Iklannya bagaimana? Menarik apa tidak? Menarik, Bu. Menarik. Ya, karena terdapat gambar yang menarik, kemudian kata-katanya yang menarik, terus juga kata-katanya yang menarik di sini apa? Orange nomor 1 di dunia, Florida orange. Berarti dia terbuat dari orange itu apa, Tata? Berasal dari bahasa apa tuh? Orange itu. Bahasa Inggris. Artinya apa orange itu? Jeruk. Berarti dia terbuat dari jeruk yang nomor 1 di dunia. Namanya jeruk Floridina. Jeruk Florida. Nah, berarti apakah minuman tersebut bagus? Bagus kan? Karena terbuat dari bahan yang karena dia terbuat dari bahan yang nomor 1. Iya. Nah, itu jadi LKPD bahasa Indonesia. Sekarang LKPD IPA-nya. Bu Febri presentasikan dulu. Bu Febri kan LKPD IPA sebentar. Bentar ya. Masih loading. Ya. Halo, mic-nya dimatikan dulu ya. Nah, sekarang LKPD IPA-nya. Nah, di sini siapkan air, gula, kopi, tepung terigu, garam, dan sirup. Tadi kan kalian sudah praktek ya. Campurlah air dengan gula, campurlah air dengan kopi, campurlah air dengan tepung terigu, kemudian campurlah air dengan garam, campurkan air dengan sirup. Tentukan mana yang termasuk campuran heterogen. Heterogen itu berarti campuran yang bagaimana? Yang terpisah, yang tidak bisa menyatu, yang masih ada ampasnya. Kira-kira apa? Campuran air dengan gula itu heterogen apa homogen? Halo? Homogen. Iya, homogen. Itu homogen. Kemudian campuran air dengan tepung terigu itu campuran air dengan tepung terigu homogen atau heterogen? Heterogen, Bu. Heterogen, betul. Kemudian campuran air dengan kopi? Heterogen, Bu. Heterogen. Campuran air dengan garam? Air dengan garam? Homogen. Campuran air dengan sirup? Homogen, ya. Terus kemudian ada yang mau mempresentasikan tabel ini? Kira-kira air itu apa ya? Terus tembaga itu apa ya? Ada yang mau mempresentasikan? Silakan dibacakan jawabannya. Ya, silakan. Air. Air? Senyawa. Terus? Tembaga unsur. Iya, terus? Senyawa. Iya. Perak unsur. Terus? Garam senyawa. Ya. Hidrogen unsur. Terus? I unsur. Iya. Terus? Asam senyawa.
Terus? Oksigen unsur. Terus? Emas unsur. Iya, bagus. Ada lagi yang mau membacakan jawabannya? Masa aku doang? Nah, ayo, ada yang lainnya lagi? Ya. Air tadi termasuk dalam bentuk apa air? Senyawa. Senyawa. Terus kemudian tembaga dalam bentuk apa? Termasuk unsur apa senyawa? Unsur. Gula? Senyawa. Senyawa. Perak? Unsur. Garam? Senyawa. Senyawa. Hidrogen? Unsur. Besi? Unsur. Asam cuka? Senyawa. Oksigen? Unsur. Unsur. Emas? Unsur. Betul. Nah, ya. Hari ini ya yang mendapatkan poin ini tadi ada banyak yang mendapatkan poin ya karena sudah berani menjawab. Karena sudah berani mengemukakan pendapatnya ya. Terus kemudian Bu Febri kirim untuk kalian kerjakan, kirim link soal evaluasi di WA grup ya. Nanti kalian kerjakan soal evaluasinya, jangan lupa ya. Nah, terus kemudian kalian kerjakan, jangan lupa untuk terakhir hari ini ya, jangan kalian kerjakan besok pagi baru dikerjakan, jangan. Nanti setelah kita selesai belajar langsung dikerjakan, oke? Hari ini kita belajar apa saja anak-anak? Hari ini kita belajar apa saja? Bahasa Indonesia dan IPA, Bu. Bahasa Indonesia tadi belajar berkaitan tentang apa? Materinya apa? Iklan, ya, pengertian iklan. Terus apa lagi? Selain iklan kita belajar apa lagi? Ayo. Tadi yang barusan garam air itu apa? Halo. Halo. Ya, belajar mengenai zat tunggal dan campuran ya. Dari pembelajaran hari ini, dari tadi kita sudah belajar mulai dari iklan, kita sudah belajar mengenai zat tunggal, zat campuran. Adakah yang kalian tanyakan mengenai materi tersebut, anak-anak? Adakah yang ditanyakan? Ya. Tidak ada. Nah, karena tidak ada, Bu Febri lanjut lagi. Jangan nanti Bu Febri ya. Nanti Bu Febri share lagi atau kalian bisa mencari di Google. Terus kemudian kalian buat iklan semenarik mungkin di buku gambar. Iklannya bebas, boleh iklan tentang mobil, iklan tentang makanan, iklan tentang minuman, terserah bebas. Kalian buat di buku gambar, kalian warna semenarik mungkin, kalian buat kata-kata yang orang tuh mau membeli produk yang kalian tawarkan. Ya, itu tugas untuk kalian. Bu Febri beri waktu 3 hari. Jangan lupa ya, nanti kalau sudah selesai kalian foto dan kalian kirim lewat WA ya. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalian bisa live dulu. Silahkan live dari grup, dari meeting ini ya. Ya. Langsung live ya. Bye-bye.
Ayo silakan Liv. Oke, Bu Siana, monggo mungkin. Ya, yuk anak-anak live dulu ya. Live keluar, tinggalkan dari meeting ini ya. Ditutup meetingnya. Diwarnai apa tidak, Bu? Apa? Gambarnya, Bu. Gambarnya diwarnai apa tidak? Diwarnai. Ya. Ya, silakan live. Ya. Halo, Assalamualaikum Bu Siana. Mungkin ada masukan Bu. Halo. Bu Siana. Halo. Halo. Halo.